Apa yang kalian pikir tentang anak kecil membawa HP adalah biasanya nggak jauh dari kerusakan, dan mohon maaf teman-teman di sini kotor banget, berantakan banget. Jadi ya mau gimana lagi, ruangannya sempit teman-teman, buat servis jadi ya seadanya ditumpuk-tumpuk aja kayak gini teman-teman. Tapi masalahnya bukan di situ, gua cuman mau berbagi teman-teman, eh, mau berbagi tentang ibu-ibu yang punya anak kecil kayak gitu, yang sering atau sedang main HP, dan biasanya kan mereka itu tantrum. Kalau udah kecanduan pasti tantrum. Gak dikasih HP, eh, nangis-nangis, sembarang kalir, akhirnya kan jadi kebiasaan. Jadi pesan untuk orang tua ya, mohon maaf sekali lagi, lebih baik kalian tega dari sekarang daripada nanti menyesal di kemudian hari teman-teman. Ini bukan perkara HP-nya, tapi apa yang ada di HP itu yang membahayakan nanti ke depan. Oke, mungkin anak Anda baik, tapi lingkungannya di HP yang mereka lihat, itu semuanya hampir nggak ada positifnya. Ada sih positifnya, tapi ya mesti sering dipantau kayak gitu. Dan mereka anak-anak biasanya kan sering main game, bahkan tapi di game itu kan namanya game gratisan. Pasti setelah main game, nanti muncul iklan, dan iklannya pun kadang nggak senonoh, itu pun dilihat sama anak kecil, akhirnya ditiru. Omongannya pun kayak gitu, karena sering terpengaruh TikTok, YouTube, dan yang lain. Ada yang sampai misu-misu. Di sini banyak anak kecil yang kayak gitu, dan mereka pikir omongan kotor kayak gitu keren kayak gitu ya, karena mereka masih belum paham betul bahwa omongan tersebut adalah omongan yang dicela. Misuh loh, tahu misuh kan? Kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Jan kayak gitu loh, ada terusannya. Nah, jadi kayak gitu. Itu kata-kata yang sudah umum, apalagi untuk daerah di lingkungan perkotaan seperti Surabaya, Malang, Pasuruan, dan yang lain. Kayak gitu. Apalagi terpengaruh masalah handphone kayak gini. Jadi itu apa ya, perilaku yang gak baik tapi dinormalisasikan gara-gara tayangan-tayangan di TikTok sebarang kalir, di TikTok, YouTube, Facebook sebarang kalir. Masalahnya mereka nggak bisa menyaring itu, dan mereka pikir kata-kata itu ya keren buat candaan, seperti itu, buat candaan, padahal kan bukan kayak gitu. Nah, jadi itu peran penting dari orang tua untuk menyaring. Kalau nanti anak Anda katakanlah sudah gede, sudah bisa menyaring, katakanlah kelas 5, kelas 6, oke, nggak apa-apa kalian kasih HP. Itu pun dengan catatan kalian harus sering pantau. Seperti itu ibu-ibu, bapak-bapak, karena banyak. Gua sebagai tukang servis di sini juga, kalau akunnya anak-anak juga kadang gua sering ini wanti-wanti kayak gitu. Dan banyak juga yang, maaf ya, yang itu nginstal aplikasi-aplikasi yang gak baik, seperti itu teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon perhatikan. Dan lagi untuk anak kecil, biasanya anak kecil kan rewel, ibu-ibunya nggak tega, mungkin karpe gitu, nggak tega, akhirnya dikasih, akhirnya kecanduan, akhirnya ya wes, kalau misalkan nggak pegang HP tantrum, dia gila. Seperti itu. Nah, masalahnya ibu-ibu, bapak-bapak, otot mata mereka yang masih kecil itu masih rapuh, dan kalau diterus-terusin kayak gitu dengan pencahayaan yang nggak baik, bahkan malah sambil terlentang sambil main HP, HP-nya deket banget ke mata kayak gitu teman-teman, ibu-ibu. Jadi nggak lama ya, mohon maaf kalau anak Anda ternyata nanti kelas 6, pokok nggak jauh dari SD itu sudah pakai kacamata kayak gitu. Jadi gua banyak wanti-wanti ini seputar kesehatan, karena gua di sini nggak cuman nyervis HP sama percetakan, gua juga sering nyanterin orang sakit teman-teman ke rumah sakit kayak gitu. Kalau ngelihat anak kecil itu pakai kacamata kayak gimana gitu, kasihan kayak gitu. Jadi emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapak, lebih baik tega dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari, seperti itu. Toh kalau misalkan anak kecil, lebih baik nggak dipegangin HP, biar mereka nangis, biar mereka tantrum, nanti juga akan terbiasa daripada rusak pergaulan dari kecil.
seperti itu. Miso-miso, nggak ada akhlak sama sekali, apalagi nggak mondok, apalagi nggak madrasah, cuman sekolah formal. Sekolah formal baik, tapi dengan catatan dikontrol. Malah harus itu sekolah formal, sekolah pondok, sekolah pesantren, dan yang lain itu baik semuanya. Cuman akidahnya banyak yang nggak dipakai sekarang gara-gara HP. Nah, jadi untuk informasi, sekedar informasi, ini juga kayak gitu. Ini ya anaknya tantrum karena dari kecil sudah dibiasain main HP, akhirnya ya ketika nggak ada HP gila dia anaknya. Ini mungkin entah lemot apa gimana ya kayak gitu ya. Ini dibanting teman-teman sama anaknya. Namanya orang gila kan tantrum. Tantrumnya udah nggak sadar udah kayak gila. Dibanting sekeras-kerasnya bantingan sampai di layar LCD-nya ini sampai keluar. Nah, akhirnya sampai putus kayak gini dan ini mati total dan biaya perbaikan kalau kayak gini kan harus ganti LCD di tempatku. Gua masih kurang peralatan jadi harus ganti LCD. Untuk nyambung bisa sebenarnya. Cuman lebih kusarankan mending ganti. Kayak gitu. Ini LCD ya. Mereka awalnya dia ngeluh ke sini, "Mas, HP ku nggak bisa, Mas. Gak hidup sama sekali, tapi di telepon bisa." Apa oh ya, Mas ya. Pas tak cek kok utuh loh, nggak apa-apa loh, nggak pecah pisan. Terus tombol-tombolnya kalian lihat nih udah nggak ada tombol, di sini juga nggak ada, ya namanya anak kecil kan. Terus pas gua cek LCD-nya ternyata putus kayak gini, ya gimana mau nyambung kayak gitu. Nah kayak gitu, sudahlah mata anak rusak, HP jadi kayak gini, terus karakternya nanti terbentuk jelek kayak gitu ya. Karakternya itu kayak gimana, nomor satu juga ngelama, nomor dua juga akhirnya nggak mau pikir panjang, yang penting harus ada HP, mau nggak mau nek gak gelem di servis nanti dibanting pasti acur kayak gitu. Yang nomor tiga pasti manja, nomor empat ya wis aleman. Karakternya buruk teman-teman kalau misalkan dibiasain kayak gitu dari kecil, ya wis bismillah nanti. eh, Edukasi ini bukan untuk menggurui ya, tapi ini sekedar sharing karena di sini juga banyak ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak yang servis HP tapi HP-nya itu rusak dari anaknya. Baru ganti LCD sebulan jebol lagi. Jebol bukan gimana, apa namanya, pecah kayak gitu teman. Bantingan yang kuat padahal sudah dipakai tempered glass kayak gitu. Ada yang nggak ngaku, ternyata ada yang nggak ngaku dibanting maksudnya. Pas gua cek framenya bengkok, ada yang kemarin bengkok banget kayak gitu. Itu LCD-nya yang kena kayak gitu. Jadi kalian ada juga kan beberapa pelanggan yang bohong nggak ngaku kayak gitu. Pas kena air enggak, kebanting enggak, ketindian enggak, bilangnya enggak semua. Mungkin juga mereka berpikir dengan menjawab enggak itu barangkali harganya lebih murah kayak gitu. Ketika dicek baru ketahuan semua. Lalu gua konfirmasi ke orangnya baru mereka ngaku. Nah, kayak gitu. Kan kita juga serba bingung, teman-teman. Jadi ini juga curhatan pribadi dari gua ya. Dari gua untuk kalian semua, terlebih untuk para teman-teman teknisi. Yuk sambil dijaga ini pelanggannya, kesehatannya, sambil dikasih edukasi karena sekarang sudah banyak, sudah marak banget anak kecil sudah pakai HP. Bahasanya itu ngomongnya juga kasar, terus nggak sopan, banyak banget sekarang kayak gitu. Jadi ngelama, nyanyiannya juga nyanyian kotor. Aduh, masa kayak gini? Ini generasi muda nanti bakal jadi generasi emas kalau misalkan dibimbing benar-benar dari kecil kayak gitu. Mohon maaf jika curhatan ini rada begitu panjang. Emak-emak, bapak-bapak, sekali lagi gua wanti-wanti. eh Ya kayak gitulah kondisi sekarang. Lebih baik kita tega dari sekarang, nggak dikasih HP itu lebih baik. Meskipun mereka merengek, tapi nanti insya Allah dewasanya itu baik kayak gitu. Kalau kita dari kalangan pesantren kelas 6, ketika dia udah kelas 6 menginjak SMP, gua dulu
SD gua di sekolah di tempat depan rumah kan ada SD negeri formal juga. Tapi sambil maghrib itu gua ngaji teman-teman, ada langgar. Jadi dari kecil itu gua ngaji. Memang ibu bapak dulu sangat keras pendidikannya ke gua kayak gitu teman-teman. Gak ngaji siap-siap, siap-siap pasti udah remek. Tapi nggak ada HAM teman-teman, nggak ada HAM gimana ya, karena mereka memang benar-benar mendidik gua biar nggak jadi orang yang gampangan. Ayo nak, masa depan itu nggak kayak sekarang ya, kalian sekarang enak ada ibu bapak kayak gitu kan, istilahnya kan kayak gitu teman-teman. Lalu setelah ini gua pagi SD ya kan, sekitar jam 12 setengah 1 pulang itu dulu. Itu lanjut sekolah madrasah. Gua sekolah madrasah di pesantren dulu, jauh banget jalan kaki dulu gua. Habis itu pulang jam 4 setengah 5, pulang nyampe rumah istirahat bentar, habis sholat maghrib ngaji. Enggak, sebelum maghrib gua sudah di langgar ngaji teman-teman, pulangnya habis isya kayak gitu. Itu rutinitas gua terus kayak gitu. Terus habis itu SMK gua keluar dari lingkungan itu, gua keluar ke sekolah di luar, itu pun gua nyambi pesantren kayak gitu. Jadi ya sedikit banyaknya mudah-mudahan ada apa ya, mudah-mudahan ada terbentuklah karakter santrinya kayak gitu. Ini bukan bicara tentang gua teman-teman, ini cuman cuman perumpamaan aja. Jadi kalau kita nggak dikasih perumpamaan kan kadang nggak bisa berpikir kayak gitu. Jadi kayak gitu, biar karakter mentalnya itu terbentuk dari dini, biar mereka terus berjuang, nggak ngandelin ini nih, ada PR tinggal buka Google, hai Google, oke Google tolong kerjain ini, hai Gemini tolong kerjain ini. Kapan bisa pinter kayak gitu? Mereka tergantung sama ini. Kalau ini nggak ada, HP nggak ada, udah mereka nggak bisa ngerjain tugas. Gila tuh anaknya tuh. Nah, jadi cukup dilema ya buat orang tua ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ada solusi entah gimana, karena sekarang sudah di pendidikan formal dimanapun sekolah bawa HP teman-teman. Gua juga bingung, dulu gua nggak kayak gitu, sekarang kok dilegalkan pegang HP itu, nggak tahu sih ya. Udah ya kayak gitu. Jangan lupa klik subscribe dulu ya, gratis kok. Klik like dan share jika menurut kalian informasi ini bermanfaat.